Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Khafillah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali berhimpun dalam majelis kita mengkaji tuntunan Allah dan Rasulnya, khususnya yang berkaitan dengan al-mawaris atau kewarisan. Pada pertemuan sebelumnya kita memberikan pengantar seputar beberapa ayat yang menjadi pokok acuan atau dalil utama berkaitan dengan al-faraid, yakni 3 ayat yang terdapat di dalam suratun Nisa, ayat ke-10 dan ke-11, kemudian ayat terakhirnya, yakni ayat 176. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh As-Sabuni rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa kullu ma katabahul ulama'u fil qadimi wal hadis, semua apa yang ditulis oleh ulama di masa lampau maupun di masa sekarang, wa kullu ma alfauhu fi ilmi mawarisi fa innama huwa bayanun wa tawdihun li hadhihi al-ayatil karimah. Dan semua apa yang mereka susun, kullu ma allafuh, semua apa yang mereka susun fi ilmi mawaris, dalam ilmu mawaris, kullu ma allafuh fi ilmi mawaris fa innama huwa bayanun wa tawdihun li hadhihi al-ayatil karimah. Itu tidak lain merupakan penjelasan, bayan dan penjelasan terhadap ayat-ayat yang mulia tersebut. Maka sekali lagi penting bagi ikhwah sekalian untuk menghafalkan dan memahami 3 ayat utama dalam ilmu mawaris atau ilmu faraid. Dan sebetulnya seperti yang sudah pernah juga kita sampaikan, ayat-ayat kewarisan itu banyak. Suratul Anfal ada, di suratul Ahzab ada, di ayat yang lain ada. Hanya saja yang menjadi dalil utama dan betul-betul di dalamnya ada cukup banyak perincian tentang ilmu mawaris itu di 3 ayat tersebut. Nah, 3 ayat inilah yang akan kita bahas, Cuman mungkin untuk malam ini kita bahas ayat yang pertama dulu, ayat ke-11 dari surah An-Nisa. Di sini Allah Ta'ala memulai dengan menyampaikan wasiat kepada kita. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah Ta'ala memberi wasiat kepada kalian terkait anak keturunan kalian, aulad. Aulad ini bukan hanya anak, tapi nanti juga mencakup cucu terus ke bawah. Jadi mereka itu juga termasuk ahli waris, anak, demikian pula dengan cucu ke bawah. Nah, apa yang Allah wasiatkan di sini? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Lidzakar bagi anak laki-laki, mislu hazzil unsayain, semisal dengan bagian 2 anak perempuan, atau dengan bahasa lain, bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Ketentuan ini termasuk yang sering diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai hukum Islam. Di antara tudingan mereka bahwa itu adalah bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Ngapain laki-laki dapat 2 kali lipat ya dibandingkan perempuan. Nah, secara ilat ya atau apa sebabnya itu Allah lah yang paling tahu ya. Tetapi sebagai mukmin kita punya i'tiqad bahwa hukum Allah Ta'ala itu adalah adil. Dan para ulama juga sebetulnya memberi penjelasan ya, tentang hikmah ya, bukan sebabnya ya, melainkan hikmah di balik ketentuan tersebut. Ya, di sini beliau katakan anna syariat al-islamiyah qad farraqat ya, baina ma fil irsi li hikamin katsirah ya. Bahwa syariat Islam itu telah membedakan bagian ya di antara ahli waris itu dalam warisan. Li hikamin katsirah, karena hikmah yang banyak. Nazkuru minha, kita akan sebutkan ya, beberapa di antaranya. Ada 5 poin di sini yang beliau sampaikan. Ya, berkaitan dengan bagian wanita itu separuh bagian laki-laki, atau bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Awalan, yang pertama, annal mar'ata makfiyatul mu'nati wal haja. Oh, wanita itu dicukupi biaya dan kebutuhannya. Ini catatan pertama. Fanafaqatuha wajibatun 'ala ibniha aw abiha aw akhiha aw ghairihi minal aqarib. Nafkahnya wanita itu merupakan kewajiban atas anaknya, ya, putranya ya, atau ayahnya atau saudaranya ya, dan lain-lain dari kalangan kerabat. Ini kalau dia belum menikah. Sanian, yang kedua, hikmah keduanya, al-mar'atu la tukallafu bil infaqi ala ahad. Wanita itu tidak ditaklif, tidak dibebani untuk berinfak kepada seorang pun. Tidak ada kewajiban wanita itu menafkahi siapapun, termasuk dirinya. Kalau dia belum menikah, nafkahnya menjadi tanggungan keluarganya, ayahnya, anaknya, dan sebagainya. Kalau dia sudah menikah, itu menjadi tanggungan suaminya. Sementara dia sendiri tidak ada tanggungan. Wanita itu tidak diberi taklif untuk menafkahi. Bikhilafir rajul, ini berbeda dengan laki-laki. Fa innahu mukallafun bil infaqi 'alal ahli wal aqriba. Karena laki-laki itu ditaklif untuk menafkahi, ya, untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat. Wa ghairihim mimman tajibu alaihi nafaqatuh, ya, dan lain-lain yang menjadi kewajiban atasnya untuk menafkahi. Ya, kalau dia punya budak misalnya, itu tanggungan laki-laki. Salisan, yang ketiga, nafaqatur rajuli aksar waltizamatuhul maliyatu adham. Jadi nafkah laki-laki, nanti artinya keharusan dia menafkahi, kewajiban nafkah laki-laki itu banyak, dan kebutuhan dia untuk iltizamat maliyah itu lebih besar. Jadi beliau menggunakan redaksi waltizamatuhul maliyah, iltizamat maliyah laki-laki itu lebih besar. Fahajatuhu ilal mali akbaru min hajatil mar'ah. Maka kebutuhan laki-laki terhadap harta itu lebih besar daripada kebutuhan wanita. Nah, itu hikmah ketiga. Ya. Yang keempat, rabi'an ar-rajulu yadfa'u mahran liz-zaujah. Laki-laki itu memberi mahar kepada perempuan, pada istri. Wa yukallafu bi nafaqati sukna. Dia juga ditaklif untuk memberi nafkah berupa tempat tinggal. Wa bil mat'ami wal malbasi liz-zaujati wal aulad, juga memberi makanan, pakaian ya, kepada istri dan anak-anak. Jadi itu urusan laki-laki semua ya. Tidak ada tanggungan perempuan sedikit pun di situ.
Yang kelima, khamisan, kata beliau di sini, ujurut ta'limi lil auladi wa takaliful ilaji wad dawa'i liz zawjati wal abna'i yadfa'uha ar-rajulu dunal marah. Upah belajar, mengajar ya, anak sekolah kita itu dibayari ya, untuk anak-anak itu dibayar oleh laki-laki. Dia sekolah, dia mondok, itu tanggungan laki-laki. Demikian pula beban untuk berobat ya, untuk pengobatan dia ya, kepada istri dan anak-anak itu ya dafa'uha ar-rajulu dunal mar'ah, itu dibayarkan oleh laki-laki bukan perempuan ya, tanggung jawabnya ya. Ya. Dan seterusnya ya, di sini beliau sampaikan ila akhir ma hunalika minal masarif wan nafaqati allati hiya ala kahili rajul ya, dan seterusnya sebanyak lagi pembelanjaan ya, nafkah yang itu menjadi tanggung jawab laki-laki ya, jadi Allah Ta'ala menetapkan bagian laki-laki dalam warisan itu 2 kali lipat terhadap perempuan itu bukan tanpa dasar ya, artinya bukan tidak mempertimbangkan aspek keadilan ya, justru Allah Ta'ala adalah al-adil yang maha adil dan dialah yang paling tahu hikmah dibalik itu semua. Cuman kadang-kadang kita manusia ini kan melihat ya, dengan pandangan sekilas saja ya, lalu kemudian merasa itu tidak adil. Bayangkan pembelanjaan tadi itu tanggung jawab laki-laki semua ya, nafkah ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada tanggung jawab perempuan sedikit pun di situ. Nah, itu dalam ketentuan Islam ya. Nah, bahwa sekarang dalam kehidupan sekuler jadi kacau, nah itu ya karena memang model kehidupan kita yang rusak. Nah, sekarang kan kacau balau, perempuan ya, bahkan dipaksa untuk bekerja. Ya, jarang suami juga tidak becus dalam menafkahi. Lebih parah lagi bahkan menafkahi membebani istri untuk bekerja ya, lalu istri yang menafkahi, ini kan kacau. Harusnya tidak boleh begitu ya. Nah, baik ikhwafillah rahimakumullah, itu poin yang ketiga ya yang kita bahas. Jadi yang pertama tadi kaitan dengan gambaran umum tentang 3 ayat pokok ya, yang kita minta untuk dihafalkan ya, surah An-Nisa 11, 12 dan ayat terakhir ya. Kemudian tentang bahwa ada ayat lain sebetulnya juga tentang kewarisan ya, di dalam Al-Quran, hanya saja 3 itulah yang utama. Kemudian kita juga membahas tentang hikmah dibalik yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Bagi laki-laki itu anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Nah, terlebih lagi ya, aspek keadilan itu semakin terasa kalau kita memahami konstruksi sosial masyarakat pra-Islam. Ketika ayat itu turun, ayat-ayat tentang kewarisan turun, itu sebetulnya kehidupan masyarakat di masa itu malah tidak memberikan warisan kepada perempuan. Lebih parah lagi, bahkan perempuan itu jadi warisan. Iya benar ya. Jadi misalnya ada seorang laki-laki punya istri banyak ya, dan banyaknya ini pun gak ada batasannya ya, misalnya dia punya istri 10, lalu dia meninggal, lalu dia punya anak misalnya ya, katakanlah si A, dia punya anak laki-laki si A. Kalau anak perempuan gak dapat warisan, misalnya ini anak laki-laki si A, maka si A ini mewarisi ayahnya, termasuk istri-istri ayahnya boleh dia warisi selain ibunya. Jadi kalau 10 istri ayahnya itu kan ibunya kan cuma 1, nah 9-nya itu boleh dia warisi. Itu kehidupan masyarakat jahiliyah pra-Islam. Jadi wanita itu tidak dapat warisan. Lebih parah lagi, mereka dijadikan sebagai warisan. Dan
Ibnu Jarir ya rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika turun ayat ayat tentang faraid ini ya, yang difardukan oleh Allah taala bagi laki-laki, perempuan ya, bagi orang tua dan seterusnya, ini beliau katakan karihaha ba'dun nasi wa qalu, sebagian orang itu tidak suka dengan ketentuan itu. Mereka mengatakan tu'tal mar'atu rubu' was-suman, diberikan kepada istri 1/4, 1/8, wa tu'tal banatun nisf, ya, anak-anak diberi separuh, yu'tal gulamus shagir, diberikan juga kepada anak yang masih kecil. Padahal walaysa min haula'i ahadun yuqatilul qaum, ya, tidak ada di antara mereka itu perempuan ya, anak kecil itu yang ikut berperang ya, memusuhi memerangi musuh. Ya, wala yahuzul ghanimah, tidak pula mereka mendapatkan ghanimah. Jadi mereka tidak suka dengan ketentuan itu awalnya ya. Jadi sebelum datangnya Islam ya, mereka memang tidak memberikan warisan kepada perempuan dengan hujjah atau dengan argumen bahwa ya wanita itu kan tidak berperang ya, tidak menjaga perbatasan, tidak melindungi keluarga ya, maka ya, terbiasa itu mereka mengatakan kaifa nu'til mala man la yarkabu farsan wa la yahmilu sayfan wa la yuqatilu aduwan, bagaimana kita bisa memberikan harta kepada orang yang tidak mengendarai kuda, tidak mengangkat pedang, tidak memerangi musuh ya. Fakanu yamna'unaha minal irthi kama yamna'una al-walid as-saghir, maka mereka itu dahulu tidak memberi warisan kepada wanita sebagaimana mereka tidak juga memberikannya kepada anak yang masih kecil. Nah, dalam konstruksi sosial yang semacam itu turunlah ayat-ayat tentang faraid, dan itu sungguh lompatan yang sangat besar. Bayangkan, bukan hanya mereka diberi warisan, bahkan ya anak ya wanita, anak kecil itu bagiannya cukup banyak. Anak kecil itu tidak ada bedanya sama orang besar. Jadi kalau kita bicara warisan misalnya, tidak ada melihat usia itu. Jadi kalau ada anak perempuan misalnya besar, anak laki-laki kecil, tetap ketentuannya seperti tadi. Jadi nggak ada masalah dengan usia ya. Baik, dan memang sababun nusulnya ya, terlepas dari banyaknya riwayat tentang itu ya, Sobini menyampaikan, mengomentari setelah mengemukakan beberapa riwayat tentang sebab nuzul turunnya ayat-ayat mawaris itu, beliau katakan wa ayyam makana faqad nazalat bisababi hurmanin nisa'i minal miras, apapun sebab yang ada ya, terlepas sebab mana yang dipakai, karena memang sebabnya banyak dan memang bisa saja ayat Al-Quran itu turun karena beberapa sebab ya, jadi tidak mesti sebab itu satu, bisa saja menanggapi satu atau lebih ya, peristiwa. Nah, tapi beliau katakan terlepas dari itu apapun sebabnya, faqad nazalat bisababi hurmanin nisa'i minal miras, itu turun disebabkan ya, pada waktu itu wanita dihalangi untuk mendapatkan warisan ya. Nah, baik, ikhwafillah rahimakumullah, ini saya sampaikan misalnya ada dua contoh di sini ya. Saya sampaikan riwayat ya, misalnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa seorang wanita ya, istrinya Sa'ad bin Ar-Rabi' datang kepada Rasulullah SAW membawa 2 orang putrinya. Dia punya 2 putri dari Sa'ad. Jadi ceritanya Sa'ad ini meninggal ya, dia katakan, ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'ad bin Ar-Rabi' qutila abuhuma Sa'dun ma'aka bi Uhudin syahida. Wahai Rasulullah, 2 anak ini yang merupakan putrinya Sa'ad bin Ar-Rabi' yang terbunuh ayah mereka itu, ini Sa'ad bersama ya dalam peperangan bersamamu ya, di Uhud, di perang Uhud ya, sebagai syahid. Jadi ini salah satu syuhada Uhud, Sa'ad bin Ar-Rabi'. Wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tankihani illa bimal. Dan paman mereka itu mengambil harta keduanya. Jadi, anak
ini ya, saudaranya Sa'ad itu, pamannya, diambil harta anak oleh pamannya. Tidak menyisakan bagi mereka sedikit pun harta. Ya, padahal keduanya itu ya memerlukan harta itu, misalnya untuk menikah ya, tidaklah keduanya bisa menikah kecuali dengan adanya harta dan seterusnya. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam yaqdillahu fi dzalik. Ya, maka beliau SAW bersabda, Allah akan memberikan keputusan tentang itu. Jadi waktu itu ketentuannya belum turun memang. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dia nanti akan ada putusan ya, dari Allah tentang itu. Fanazalat ayatul mawaris, ya, turunlah ayat mawaris yang kita baca tadi ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayyin. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammiha an ya'ti ibnatai Sa'd as-sulusaini wa ummahuma thumun wa ma baqiya fa huwa lak. Ya. Maka Rasulullah SAW mengirim utusan kepada paman keduanya tadi ya, pamannya dua anak itu. Pesannya apa? Berikanlah kedua putri Sa'ad itu 2/3 harta, kemudian ibunya 1/8, lalu sisanya untukmu. Ya, jadi ada bagian warisan dari kedua anak Sa'ad ini, meskipun perempuan. Ya, akan cukup besar. Ya, Nabi SAW merintahkan 2/3, ya, 2/3 harta itu menjadi warisan mereka. Jadi lebih besar daripada yang didapat oleh pamannya. Ada juga riwayat yang lain ya, bahwasanya ya tentang mawaris itu turun terkait Abdurrahman bin Thabit. Abdurrahman bin Thabit ini saudaranya Hasan bin Thabit. Hasan ini salah satu penyair yang terkenal ya, sahabat radhiyallahu taala anhum. Ceritanya ini Abdurrahman bin Thabit ini ya mata wa taraka imra'atan yuqalu laha Ummu Kujjah. Nah, dia meninggal ya, meninggalkan istri yang disebut Ummu Kujjah. Jadi ada istri ya. Kemudian wa taraka khamsa akhawat, meninggalkan 5 orang saudari. Ada istri, ada saudari 5. Saudarinya orang yang meninggal ya. Faja'atil warasatu minar rijali yakhuzunal mal. Lalu datanglah ahli waris yang lain dari kalangan laki-laki itu mengambil semua harta. Jadi perempuan enggak dapat, istrinya enggak dapat, saudarinya enggak dapat. Syakkat Ummu Kujjah ya, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummu Kujjah ini mengadu. Ya, dia mengadukan syakwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara itu. Fanazalat ayatul mawaris. Ya, turunlah ayat tentang kewarisan ini. Jadi itu beberapa ya, masih ada lagi banyak lagi ya riwayat tentang kewarisan, tapi sekali lagi itu yes, kata As-Sabuni rahimahullah tadi berkaitan erat dengan mereka menghalangi wanita itu untuk mendapatkan warisan, entah dia istri, entah dia anak perempuan, entah dia saudari ya. Baik ya, rahimahullah, itu tadi ketentuan ya, yang berkaitan dengan sababun nuzul atau sebab turun ayat tadi. Nah sekarang kita lihat berkaitan dengan ketentuan tadi, lidzakari mislu hazzil unsayyin, bagi anak laki-laki semisal bagian 2 anak perempuan. Ada 5 poin di sini ya yang penting untuk kita catat. Yang pertama, ikhwafillah, disampaikan oleh As-Sabuni rahimahullah di sini, idza khalafal mayyitu dzakaran wahidan wa unsa wahidatan faqat. Jika ditinggalkan oleh mayit itu 1 anak laki-laki saja, kemudian 1 anak perempuan saja. Ada orang meninggal ya. Meninggal itu biasanya kita pakai simbolnya bulat dan segitiga ya. Jadi kalau laki-laki itu kita pakai bulat ya. Dia meninggalkan anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ke dalam kasus semacam ini kata beliau, iqtasamal mala bainahuma. Maka mereka membagi harta itu di antaranya, di antara mereka berdua saja. Ini kalau ahli warisnya cuman ini
ya, nggak ada lagi yang lain. Maka lidzakari sahmani walil unsa sahmun wahid. Bagi laki-laki 2 kali perempuan. Jadi kalau misalnya dia punya harta misalnya 3M misalnya, nah, itu dibagi. Ininya perempuannya dapat 1/3, laki-lakinya dapat 2/3. Ini kasus yang sangat sederhana. Ahli waris cuma 2. Tidak, jadi orang yang meninggal ini nggak punya bapak, nggak punya ibu misalnya ya. Betul-betul ahli warisnya cuma ini. Maka kalau kasusnya begini sederhana. Ya, semua harta akan dihabiskan oleh keduanya dengan perbandingan 1/2. Ya, 1/3 untuk perempuan, 2/3 untuk laki-laki. Ini 1/2 ya. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, idza kana al-warasatu jam'an minaz zukuri wal inas. Kalau ahli warisnya itu merupakan gabungan dari anak laki-laki dan perempuan. Artinya bukan hanya 2, ada banyak. Misalnya anak perempuannya ada 3 misalnya ya. Anak laki-lakinya katakanlah ada 2. Ya. Berarti ada 5 orang anak. Kemudian maka bagaimana? Fa innahum yarisunal mala lidzakari dhi'ful unsa. Maka semua mereka itu mendapatkan mewarisi harta itu dengan catatan yang sama tadi. Laki-laki 2 kali perempuan. Jadi kalau dia punya 5 anak, 2 laki 3 perempuan, sama, perbandingannya sama. Ya, gimana ngitungnya? Ya, gimana? Ya, dibagi 7 jadinya harta kan? Kenapa dibagi 7? Karena ini 2 kali. Ini 1 kan? Nah, ini 4, 5, 6, 7. Ya, jadi kita bagi 7 ya. Ah, gini maksudnya. Jadi ini kalau ahli warisnya cuman anak saja. Ya, sama ketentuannya, anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Bagaimana kalau ada ahli waris lain? Misalnya dia punya istrinya banyak pula. Dia punya bapak misalnya. Maka iza wujida ma'al auladi ashabu furud. Apabila didapati bersama anak itu, ya, beberapa aulad, ya, beberapa anak ini, aulad, didapati ashabu furud, ahli waris yang lain yang disebut sebagai ashabul furud, yang juga punya bagian khusus dalam kewarisan, kazaujaini wal awil abawain, seperti pasangan ya. Kalau suami berarti dia meninggalkan istri, kalau istri dan suami. Ada pasangannya di sini. Ya, ada pasangannya. Ya, itu pasangannya juga lebih dari 1 ya silakan. Dia juga punya bapak atau ibu di atasnya ya. Dia punya bapak misalnya. Dia punya ibu, ya nggak masalah. Kalau dia punya ibu ya berarti ya misalnya. Maka fa innana nu'ti ashabal furudi awwala. Maka kita akan memberikan kepada ashabul furud, tadi ahli waris lain yang punya bagian terlebih dahulu. Jadi diberikan dulu kepada istri ini bagiannya, kemudian kedua orang tua. Nanti bagiannya ada pembahasannya sendiri, ya, berapa bagiannya mereka. Misalnya dalam kasus ini istri dapatnya 1/8 karena punya anak. Itu nanti di ayat 12. Ya. Itu kita fokus dulu ke anak. Kalau dalam kasus ada ahli waris lain yang punya bagian ashabul furud, ya, maka diberikan dulu bagian ahli waris yang lain. Summa mata baqa. Kemudian apa yang tersisa? Nuqassimuhu bainal aulad. Kita bagi, ya, kita membagikannya di antara anak-anak itu. Dengan ketentuan sama, lidzakari mislu hazzil unsayain. Ya. Bagi anak laki-laki 2 kali bagian anak. Misalnya saya kasih contoh sederhana, kita hapus dulu ini biar sederhana ya. Misalnya tadi anaknya 5 gitu ya. Ada istri. Berapa bagiannya istri? Di ayat ke-12 itu disebutkan ya.
Gimana bagian istri? Walahun gimana? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha awliya. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Mereka para istri itu mendapatkan seperempat dari apa yang kalian tinggalkan dengan catatan illam yakul lakum walad, jika kalian tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kalian punya anak, falahunna sumun, maka istri itu mendapat 1/8. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus begini istri dapat 1/8. Jadi 7/8-nya diberikan kepada semua anak ini dengan perbandingan 2/1. Bisa dipaham ya? Ya. Itu ketentuan ketiga. Apa? Ya ini contohnya. Langsung ke uang 100 juta kan? Ya misalnya ya gampangnya begini, 800 M misalnya. Itu 100 M-nya karena 1/8 itu menjadi bagian istri. Sisanya 700 M itu dibagi ke anak yang ada dengan ketentuan anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Paham ya? Jadi sisa 700 itu ya dibagi. Ini dapat 100, 100, 100. Ini 200, 200. Ya, bisa dibayangkan ya? Jadi kalau ada ahli waris selain anak, kan diselesaikan dulu. Yang selain anak dikasih dulu bagian. Sama juga tadi kalau ada orang tua di atas ini dikasih dulu. Sisanya baru diberikan. Ini kan sisanya dari 700 ya. Sisanya dibagi di antara anak dengan ketentuan tadi. Kalau ada anak laki ada anak perempuan, laki-laki 2 kali anak perempuan. Baik ya. Itu ketentuan ketiga. Sekarang ketentuan keempat. Iza tarokal mayyitu benan wahidan faqat. Jika yang ditinggalkan oleh mayit itu anak laki-laki 1 orang saja. Yang ditinggalkan itu cuma 1, ini nggak ada. Cuma 1. Ini juga nggak ada. Betul-betul cuma 1 kasusnya ya. Dia meninggalkan 1 orang saja. Ya, ini meninggalkan 1 orang anak laki-laki. Maka gimana? Fa innahu ya'khudzu kullal mal. Maka anak itu mengambil seluruh harta warisan. Semua karena dia bagiannya sisa. Sisanya ya semua karena nggak ada ahli waris lain kan. Karena dia dapat semua. Ya. Hadza wa in kanatil ayatu lam tanussa alaihi saraha. Yang ketentuan ini meskipun ayat memang tidak menampilkan nasnya secara lugas. Nasnya memang tidak menyebut bahwa dia dapatnya semua, tidak disebut. Tetapi illa annana nastati'u idrakahu min majmu'il ayatain. Tapi kita bisa memahaminya dari gabungan keterangan ayat itu. Ya, karena ada ayatnya di situ ya. Kita baca fa inna qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang pertama tadi, lizzakari mislu hauzil unsayain. Bagi anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Itu ketentuan 1. Nah, ada ketentuan 2. Jadi ketentuan 1 ini ya dulu ala anna nasibuz zakari mislu hauzil unsayain. Menunjukkan bahwa bagian anak laki-laki itu semisal 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian wa qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala juga di kelanjutan ayat ini, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sudah hafal ayatnya kan? Di situ ada keterangan wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia ya, anak perempuan itu cuma 1, falahan nisf. Jadi seandainya kasusnya itu adalah ahli warisnya hanya 1 orang perempuan, tidak ada lagi yang lain, maka dia mendapatkan setengah harta.
Bagaimana kalau kasusnya anak laki-laki saja? Maka ketentuannya 2 kali kan? Nah, 2 kalinya setengah berarti seluruhnya. Ya, bisa paham ya? Jadi itu gabungan dari 2. Jadi fayalzamu min majmu'il ayataini anna nasibal ibni idza farada jami'ul mal. Maka konsekuensi dari himpunan ketentuan 2 tadi itu dalam ayat tadi bahwa bagian anak laki-laki jika menyendiri ya anna nasibal ibni idza farada jami'ul mal, itu seluruh harta. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, tersisa lagi bagaimana kalau cucu laki-laki. Ya, baqiya hukmu auladil ibni. Kalau ada cucu dari anak laki-laki. Jadi dia meninggal tapi tidak ada. Jadi ada misalnya dia ada anak laki-laki bin, tapi anak lakinya udah meninggal duluan. Ini sudah lama meninggal. Yang ada di bawahnya cucu laki-laki. Gimana? Jadi wahaula'i yaqumuna maqamal auladi iza alimu. Mereka ini cucu ini, misalnya di sini ada banyak lah gitu ya. Perempuan, laki-laki ya, perempuan dan seterusnya. Bagaimana mereka ini menempati posisi anak laki-laki kalau tidak ada. Kalau mereka tidak ada. Tapi kalau anak laki-laki ada, maka yang di bawah tidak dapat. Ya. Nah, kenapa cucu laki-laki, cucu auladul ibni ini, cucu dari anak laki-laki masih dianggap sebagai ahli waris? Lianna qaulahu ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum, kata auladikum di situ, yatanawalul auladas salbiyina wa auladal ibni mahma nazzalu bil ijma'. Itu mencakup ya, cucu. Ya, cucu juga ya. Baik itu ke bawah ini ya. Kalau yang di atasnya nggak ada ya. Dan ini menjadi ijma ya. Meskipun itu mungkin langka ya, jarang terjadi, tapi kan bisa saja ya, ada cucu tapi nggak ada anaknya udah duluan meninggal, lebih dulu daripada bapaknya kan, meninggal duluan ya, tapi dia sudah punya anak. Nah, maka anak-anak ini menempati posisi. Mereka menjadi ahli waris ya, maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Itu ketentuan dasar ya tentang warisan anak, baik anak laki maupun anak perempuan. Ada yang mau diskusikan di sini? Kalau itu pembagiannya apakah Ya sama, ketentuannya anak laki sama ya. 2 kali sama anak perempuan. Jadi ketentuan cucu tadi ini sama dengan ketentuan anak. Dengan catatan sekali lagi tidak ada anak. Ya. yang kalau anak perempuan kan satu orang kan setengahnya lagi Iya, betul. Setengahnya lagi gimana? Setengahnya lagi kalau tidak ada lagi penerima ahli warisnya, ya ada beberapa pendapat ulama di situ. Ya, diantaranya diserahkan kepada Baitul Mal. Ya, karena nggak ada lagi menerima warisannya. Nggak boleh itu anak dikasih semua. Menurut pandangan ini, karena jatahnya hanya 1/2. Nah, sementara Nabi SAW menyatakan bahwa aku adalah ahli waris bagi orang yang nggak punya ahli waris. Ya, jadi kalau ada orang meninggal di masa Nabi SAW tidak ada ahli warisnya, maka itu masuk ke Baitul Mal. Bukan Nabi SAW dikasih, bukan, tapi maksudnya masuk ke Baitul Mal. Ya. Bagaimana kalau kondisinya Baitul Mal tidak ada? Maka solusi lainnya adalah diberikan kepada orang-orang yang menjadi sasaran pemberian Baitul Mal seandainya ada. Ya, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Ada juga pendapat lain menyatakan ya tetap diberikan kepada ahli waris saja. Ya, wallahu a'lam. Nanti ada pembagian
pembahasan lagi di belakang tentang bagaimana dengan harta yang bersisa. Ya, harta yang bersisa dari ya hasil pembagian. Karena kadang-kadang pembagian itu memang tidak bisa ketemu persis habis. Kalau contoh-contoh yang kita berikan tadi itu memang habis. Kalau intinya begini, kalau ada anak laki-laki itu pasti habis. Karena anak laki-laki itu sisa. Dia mendapatkan sisa. Tapi kalau nggak ada anak laki-laki itu belum tentu habis. Sama dengan suami istri, nggak punya anak, nggak punya ahli waris lain, cuma istrinya doang, nggak ada anak juga. Istri dapat berapa? Seperempat. Perempat, karena nggak ada anak. Terus 3/4-nya gimana? Nah, itu yang kita sebut dengan harta warisan yang tidak ada pewarisnya. Ya. Baik, ya. Nanti saya ingatkan, ada pembahasannya nanti ya, tentang perkara semacam itu. Ada lagi mungkin? Ya. Silakan. Ya. Maksudnya gimana? Anak yang lain gimana? Yang meninggalkan anaknya. Maksudnya dia ada saudara yang dua. Ada saudara lagi di sini. Ya, maka yang di sini nggak dianggap. Ya. Kenapa? Karena masih ada anak. Anak laki-laki ya. Dari kasus misalkan tidak punya anak, Dia nggak punya anak. Dia nggak punya anak, terus? Punya anak, terus itu ada kasus itu dari saudara ini yang pemberi waris tadi. Ini orang yang meninggal punya saudara. Ya, dia punya saudara laki perempuan. Nah, saudara perempuan itu sudah tidak ada. Itu bisa turun ke bawah nggak? Oh, nggak bisa. Jadi dari saudara perempuan sudah nggak ada, tapi punya anak. Ya. Anaknya nggak dapat. Nggak dapat. Nggak dapat dalam kasus ini ya. Kenapa dia jalur perempuan? Ada lagi? Cucu dari anak perempuan. Cucu setengah ya. Dari ya dia tetap dengan catatan cucunya anaknya nggak ada. Iya, iya. Ya bisa. Jadi sekali lagi cucu itu ya, bisa naik menjadi ahli waris. Layaknya posisi anak dengan catatan anaknya tidak ada. Biar anak perempuan. Ya. Kalau saudara tadi kan dapat ya. Saudara gimana maksudnya? Saudara ahli waris. Saudara, adik atau kakak. Kenapa itu? Itu mendapat waris. Kalau misalkan tidak ada semua. Oh, hanya ada saudaranya. Oh, dapat. Saudara itu berhak dapat warisan. Kalau tidak ada anak ya. Nanti karena ada bedanya nanti. Misalnya terutama anak laki-laki itu memang vital dia posisinya. Anak laki-laki itu nanti kita belajar namanya pembahasan al-mahjub. Ya, hajib, mahjub. Anak laki-laki itu termasuk menghalangi banyak ahli waris yang lain. Kalau dia ada, maka semua yang ke samping itu nggak dapat. Ya, itu nanti pembahasan hajib ya. Ya, anak laki-laki itu menghalangi saudara, saudari, itu nggak dapat. Jadi yang kita sebut saudara, saudari, misalnya dia punya saudara, saudari. Kalau ada anak laki-laki ini nggak dapat. Ya. Tapi kalau ke atas nggak masalah. Bapak ibu tetap dapat. Jadi yang terhalang itu ke samping. Kalau ada anak laki-laki. Dan soal nanti kita akan pelajari itu di pembahasan hajib mahjub. Ya. Kenapa itu? Ya, ashabul furud itu yang punya bagian fardhah ya dalam pembahasan warisan. Bisa bapak, ibu, bisa suami istri. Itu disebutkan
secara khusus faridahnya mereka. Ya. Jadi mereka dapat bagian dari apa yang disebut di dalam nas. Nah, itu disebut ashabul furud. Silakan. Ya, silakan. Kalau untuk cicit Ustaz nggak dapat lagi sih. Tergantung ada anak apa enggak. Kan tadi kasusnya kalau tidak ada anak kan cucu dapat. Ya, cucu dapat. Terus ini tidak ada anak, sudah mati mati cucu misalnya, terus tinggal cicit. Oh, dapat. Dapat. Semua ke bawah itu dapat. Yang penting nggak ada penghalangnya. Karena tadi dasarnya apa? Dasarnya ungkapan aulad itu. Ya, fi auladikum. Pada aulad, aulad itu mencakup anak. Nah, bahkan di sini beliau katakan wa in nazalu bil ijma. Meskipun ya mahma nazalu, meskipun sampai berapapun ke bawah. Ya, dan itu ijma. Ada perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Jadi cucu cicit atau masih ada lagi di bawah, seandainya itu tetap berhak dengan catatan penghalangnya nggak ada. Gitu ya. Allah alam. Ya, baik ya. Baik, sebenarnya ada hukum lagi tentang kedua orang tua ya, tapi salah ya kita bahas satu ini ya. Ya. Kalau tadi kan tentang anaknya, sekarang bagaimana tentang orang tua? Situ ada ayatnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Kemudian apa kelanjutannya? In kunna nisa'an fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau mereka anak itu berupa anak perempuan lebih dari 2 orang, maka mereka mendapatkan 2/3. Kalau anak perempuan saja nih anaknya nih ya. 2/3 berserikat. Jadi kalau 5 orang ya 2/3 dibagi 5. Ya, semuanya anaknya perempuan semua kan. Dapatnya 2/3. In kanat wahidatan, kalau hanya satu, falahan nisf. Maka baginya setengah. Itu tadi yang sudah pernah kita singgung. Nah, gimana dengan orang tua? Di kelanjutan itu disebutkan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Ya, bagi kedua orang tuanya masing-masing dari mereka mendapatkan 1/6 mimma tarok, dari apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu, dengan catatan in kana lahu walad. Kalau orang yang meninggal itu punya anak. Jadi kalau kasusnya orang meninggal ini punya anak, dia juga punya orang tua nih. Dia punya orang tua yang meninggal ya. Yang meninggal dia punya anak. Maka masing-masingnya dapat 1/6. Ya. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Jika tidak punya anak, gimana? Wa warithahu abawahu, kedua orang tuanya tetap mewarisinya, fali ummihi sulus, ibunya mendapatkan 1/3. Nah, dalam kasus tidak ada anak, maka ibunya dapat 1/3. Sisanya didapatkan oleh ayahnya 2/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ya, kalau dia punya saudara, maka ibunya dapat 1/6. Saudara itu ke sampingnya. Ya, jadi dia punya dari ini yang meninggal, dia punya lagi saudara sini kan. Nah, mau laki mau perempuan. Nah, dalam kasus semacam ini, fali ummihi sudus, ibunya dapat 1/6. Bapaknya berapa? Sisanya 5/6. Sisanya ya nggak dapat. Kenapa? Karena ada
ada bapak. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan. Ada bagaimana bagian ibu bisa berubah dari 1/6 menjadi 1/3 jadi 1/6 gara-gara ada saudara, padahal saudara juga nggak dapat apa-apa. Paham maksudnya? Hah? Nah, di sini beliau berikan catatan bahwa hikmahnya, Allahu a'lam, jadi annal aba yani nikah, bahwa bapak itu tetap bertanggung jawab menikahkan anaknya. Maksudnya saudaranya ini. Dah, bapak kan tetap bertanggung jawab menikahkan, wa nafaqah ya, wa nafaqata alaihim, juga menafkahi mereka. Ya. Tanggungan nafkahnya ini kan kalau belum menikah, belum balik, itu kan urusan bapaknya kan. Ya. Duna ummihi, itu bukan tanggungan ibu. Ya, li'annahum auladuh, karena mereka semua ini adalah anaknya si bapak. Wahum ikhwatul mayyit, mereka adalah saudara-saudarinya orang yang meninggal. Fakanat hajatu ilal mali aktsara min hajatil ummi allati la tukallafu bi syai'in min nafaqah. Maka kebutuhan bapak terhadap harta dalam kasus ada saudara-saudari segala macam itu lebih besar daripada kebutuhan ibu. Karena tidak ada taklif nafkah ini terhadap ibu kan. Paham maksudnya? Jadi meskipun keberadaan keberadaan saudaranya orang yang meninggal, ini saudara ini sebenarnya kan, saudara sama-sama seayah seibu di itu saudara, ini ternyata meskipun mereka tidak dapat warisan, ini mengurangi bagian ibu. Ibu yang tadinya 1/3, kalau nggak ada saudara-saudari menjadi 1/6 ketika ada saudara-saudari. Meskipun saudara-saudarinya nggak dapat. Ya, jadi sisanya itu didapatkan oleh ayahnya. Ini dalam kasus ya seperti ini. Jadi ya, ketentuan yang pertama, al-abu wal ummu ya'khudhu kullu wahidin minhum as-sulusu idza kana lil mayyiti far'un waris. Ibu dan ayah mendapatkan masing-masing mereka itu 1/6 apabila mayit punya anak. Punya anak kan? Masing-masing dapat 1/6. Mau anaknya laki, mau anak perempuan, pokoknya dapat 1/6. Kalau ada anak. Jadi ibu dan ayah sama dapatnya. Kalau ada anak. Sama-sama 1/6. Jadi kita bahas tadi sisa-sisa ini karena nggak ada anak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kasus pertama kalau ada anak, orang meninggal ini punya anak, ayah ibunya masih hidup, tapi dia punya anak, misalnya ya, laki perempuan terserah lah, pokoknya ada anak, maka orang tuanya masing-masing 1/6. Itu yang disebut dengan ayat wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Itu kalau punya anak dapat 1/6. Kalau nggak ada anak gimana? Ya, dapatnya 1/3 bagi ibu, bapaknya sisa. Nah, jadi kalau meninggal ini ya tidak ada anak, maka 1/3 ibu, sisanya ayahnya. Kalau ada saudara, gambar di tempat lain, ada saudara, entah 1, 2 dan sebagainya, laki perempuan nggak masalah, maka gimana? Ibu 1/6. Maka ibunya 1/6, 5/6. Jadi dalam kasus ada saudara, bapak itu dapat sisa. Dalam kasus ada saudara. Tapi kalau dalam kasus ada anak, ini anaknya apapun di sini, maka sama 1/6. Jadi iza lam yakun ma'al abawaini ahad. Kan? Ada yang nyebut ibu kan? Di ummihi sulus, ibunya seperti kayaknya nggak disebut.
Nah, kalau nggak disebut di situ, ya kesimpulannya fadalla ala annal baqiya nasibuh, itu menunjukkan bahwa sisanya itu bagiannya ayah. Kemudian iza wujida ma'al abuwaini ikhwah, kalau didapati bersama kedua orang tua itu ada saudara, ikhwah ya, ikhwah ini jamak ya. Nah ini faksara, dua atau lebih. Maka fa innal umma tarisu sudusal mal, ibu mewarisi 1/6 harta, wal baqi, ini sisanya ya, 5 asdas ya, 5/6 lil ab. Ini bagi ayah, ini dan bahasa yang tadi kita. Ya. Oleh salil ikhwati awil akhawati syai'un asla. Nah, tidak ada bagi saudara atau saudari itu sedikit pun secara asal. Di annal aba yahjuruhum, karena ayah menghalangi mereka. Ya, Allah. Baik, itu pada ayat ke 11. Yang ayat 11 itu penting ya, dihafalkan. Yang belum hafal dihafalkan. Ya, Alhamdulillah kita cukupkan dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan mendatang kita bahas di ayat 12 nya. Tentang suami istri. Bagian suami istri. Kemudian juga nanti ada bagian saudara-saudari, seibu ya, seterusnya. Maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang baik, yang benar pada kita semua, sehingga ilmu ini bisa kita mengerti dengan taufik ya, dengan hikmah ya, dengan pemahaman yang baik. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.